Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Bandung, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek SMP Negeri 4 Bandung, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta in-house training pada hari ini. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyimak pemaparan tentang diseminasi sekolah secara pendidikan. Hari ini kita akan lanjut dengan tema budaya positif. Tapi sebelum Bu Asri memaparkan materinya, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu profil dari Ibu Asri. Nama Asri Sari Dewi SSI, tempat tanggal lahir Bandung 30 Juni 1988, riwayat pendidikan TK Darul Hikam, SDN Kencana Indah 2 Rancaekek, SMP Negeri 3 Rancaekek, SMA Negeri 9 Bandung, berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Fisika, program studi fisika. Riwayat pekerjaan, pengajar fisika di Lembaga Bimbel Newton, Bandung dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Kemudian guru fisika di SMK Pasundan Rancaekek 2012 hingga 2017. Guru IPA di SMP Telkom Bandung 2018 sampai 2019. Guru honor di SMP Negeri 4 Bandung 2018 hingga 2022, dan ASN ke-3K IPA di SMP Negeri 4 Bandung dari tahun 2022 hingga sekarang. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu, saat ini Ibu Asri adalah calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja simak bersama-sama materi dengan tema budaya positif. Kepada Ibu Asri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saat ini saya mau memaparkan atau mendiseminasikan mengenai budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf sekali, di sini saya tidak bermaksud untuk merasa paling pintar, tidak. Saya juga tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tidak. Karena saya percaya Bapak Ibu pengalamannya pasti lebih banyak dibandingkan saya. Di sini saya juga masih belajar. Namun memang ada kewajiban saya dan tugas saya juga untuk mendiseminasikan atau menyebarkan pemahaman atau materi yang sudah saya dapatkan melalui pendidikan guru penggerak yang sudah 2 bulan ini saya jalani, Masya Allah ya. Baik. Yang pertama mungkin sebelum ke materi, saya di sini mungkin konsepnya tidak akan seperti membawakan materi, tapi lebih kepada diskusi saja mengenai budaya-budaya yang biasa kita lakukan di sekolah gitu ya. Mungkin dari pematerian ini juga ternyata banyak sekali hal-hal yang saya baru ketahui dan selama ini ketika saya mengajar itu ternyata keliru gitu atau kurang tepat saya terapkan kepada siswa gitu ya. Nah mungkin dengan yang saya akan sampaikan ini kepada Bapak Ibu, semoga bisa tercerahkan, bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, tidak hanya untuk saya, tapi untuk kita semua. Untuk apa? Saya pastinya juga ini untuk sekolah kita juga, untuk siswa-siswi kita, untuk SMP 4 yang saya dan mungkin Bapak Ibu cintai juga. Yang pertama, kegiatan yang pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menghafalkan tangan. Ya. Mengepalkan tangan biasa seperti ya. Satu juga boleh, satu. Dimana Bapak Ibu nggak gini ya. Iya Pak Erwin, iya. Dalam benak Bapak Ibu, apa yang
yang digenggam oleh Bapak Ibu adalah sesuatu hal yang sangat berharga, yang sangat berharga sekali dalam hidup Bapak Ibu ya. Kemudian digenggam dengan sangat erat. Nah, boleh temannya di sampingnya, rekannya mungkin yang diiling-iling temannya, diintimidasi, Pak, itu karek akur ya Pak ya? Karek akur ya? dikasih hadiahnya udah Belum. boleh diintimidasi gitu kan. Nah itu juga boleh ya. Nah yang saya mau tanyakan adalah ketika rekan Bapak Ibu membujuk dengan segala macam cara, apakah yang akan Ibu lakukan terhadap Bapak Ibu lakukan terhadap kepala tangannya? Apakah kepala tangannya apakah kepala tangan Bapak Ibu akan terlepas? Tidak. Atau akan tetap digenggam secara erat? Oke, saya akan tanyakan siapa yang membuka genggamannya? Adakah yang membuka genggamannya secara Dibuka sih. Ada. Ibu membuka genggamannya? Ada dibuka. Oh dibuka. Boleh saya tahu kenapa alasan Ibu membuka genggamannya padahal yang digenggam itu ada sesuatu yang sangat berharga? Setan. Oke, rayuan yang tadi ya Bu ya, iming-imingnya, kado, hadiah atau uangnya mungkin ya ternyata bisa menggoyahkan keimanan gitu ya, yang tadinya harus menggenggam erat ternyata akhirnya harus terlepas. Ada yang menggenggam dengan erat? Ada Pak Soni. Ada. Oke, Pak Erwin, kenapa harus digenggam erat? Karena takut lepas. Susah dapat. Udah dimiliki belum sama Pak Aceh? Susah dapatnya. Baik, karena susah didapatkan, jadi Harus menjadi dipegang sesuatu erat. yang sangat berharga sekali dan harus digenggam dengan erat. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang saya mau menanyakan sebenarnya siapa sih yang mengontrol untuk kita membuka atau tetap menggenggam tangan kita sendiri? Diri sendiri. Nah, berarti, ayo boleh next Bu Nurul. Berarti yang mengontrol, yang memegang kendali atas diri kita adalah diri kita sendiri. Mau bagaimanapun juga siapapun yang mengintimidasi atau merayu segala macam, kalau memang kita merasa itu ada sesuatu hal yang berharga, pasti akan kita genggam dengan erat. Nah terus kalau yang membuka bagaimana? Itu juga atas kontrol kita. Kalau kita tidak mengizinkan dia membukanya, tangan kita membukanya, kita nggak akan membukanya. Itu juga atas kontrol kita juga. Ya, digenggam ataupun dibuka kepala tangannya itu tetap atas kontrol diri kita masing-masing, atas kendali diri kita masing-masing. Itu juga yang dialami oleh siswa Bapak Ibu. Ya, jadi mau bagaimanapun kita memberikan ujian, memberikan hukuman kepada siswa, tapi kalau dari dalam kontrol dirinya saja tidak ada keinginan untuk berubah, mengubah perilakunya, mengubah karakternya, mau bagaimanapun juga tidak akan bisa berubah Bapak Ibu. Tetap saja siswa akan tetap seperti itu. Nah, yang kadang kita suka keliru, saya sih lebih tepatnya mungkin ya, sekarang saya suka keliru bahwa siswa itu adalah saya yang mengontrol gitu. Saya memberikan pujian, saya memberikan hukuman kepada siswa. Ternyata siswa itu berubah. Nah, padahal berubahnya siswa itu adalah atas kontrolnya dia sendiri, bukan karena ketakutan kepada saya gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah, kadang kita berilusi bahwa dengan pujian, dengan hukuman itu dapat mengubah seseorang. Nah, ini adalah ilusi yang biasa kita alami gitu ya, bahwa ternyata ilusi guru mengontrol murid. Jadi ketika kita mengontrol murid atau misalkan memberikan pujian, memberikan hukuman, ternyata muridnya itu berubah. Nah, kita merasa bahwa murid berubah itu karena kita, padahal tidak. Mereka berubah karena dirinya sendiri. Mereka yang mengizinkan kita untuk masuk ke dalam mereka gitu ya, ke dalam diri mereka, dan mengizinkan kita untuk mengontrol mereka gitu. Tapi kalau anak-anak tidak mengizinkan, maka mau bagaimanapun kita berusaha, mereka tidak akan terpengaruh gitu. Jadi semuanya akan kembali kepada mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita selalu berpikir bahwa pujian, terus kemudian peraturan, terus
siswa itu berubah. Itu juga ternyata tidak, justru berdampak pada siswa. Yang kita suka rasa, oh kita harus memberikan penghargaan kepada siswa. Nanti akan sedikit saya bahas mengenai penghargaan adalah hukuman juga ternyata ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak. Kita suka bilang sama anak, kenapa sih kamu ngelakuin kayak gini, kan bikin ibu sedih. Kata-kata seperti itu membuat anak itu merasa bersalah. Nah kita merasa ketika anak ada penyesalan dengan merasa bersalah, berarti kita sudah mengontrol mereka. Padahal ternyata tidak, gitu ya. Tidak ngaruh gitu. Mau kita sampai merasa perlu iba gitu dari sisi, tidak juga, tidak berpengaruh bagi mereka gitu ya. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah kita suka merasa bahwa kita sudah lebih dewasa dari mereka, sehingga kita punya hak untuk memaksa mereka menjadi seperti yang kita inginkan gitu. Nah ternyata itu juga hanya ilusi kita saja gitu ya, hanya angan-angan asli, misalnya angan-angan ya. Nah pada kenyataannya tidak demikian. Pada kenyataannya cek. Pada kenyataannya semuanya atas kontrol siswa sendiri. Next dulu. Nah, selanjutnya adalah disiplin adalah kemerdekaan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini maksudnya adalah ketika siswa itu sudah bersikap disiplin, maka dia akan merdeka. Itu contoh kecilnya. Contohnya seperti apa maksudnya? Misalkan ketika anak kita berikan tugas dan deadline tertentu. Itu kan dengan deadline saja berarti kita sudah mengajarkan anak untuk bersikap disiplin, gitu ya. Nah, ketika anak melakukannya secara disiplin, sudah dikerjakan sebelum deadline-nya, dia akan merdeka. Maksudnya merdeka di sini adalah dia akan bergerak secara bebas seperti yang dia mau. Tapi kalau dia tidak bersikap disiplin, ketika bertemu dengan gurunya yang memberikan tugas, dia akan, di sana ada Bu Asri, saya belum ngerjain tugas. Akhirnya dia balik. Jadi gerakan dia akhirnya jadi terbatas gitu. Nah itu ketidakmerdekaan yang dimaksud ya. Atau biasanya disebut dengan merdeka itu sama dengan disiplin. Nah untuk disiplin ini kan sebenarnya adalah keyakinan seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik gitu, yang positif sebenarnya ya. Yang akhirnya anak-anak menyadari bahwa disiplin ini ujung-ujungnya atau tujuannya itu adalah kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah kami sepakati atau sudah kita semua sepakati yang harus menjadi tujuan pada anak-anak. Nah, ini adalah salah satu nilai kebajikan universal, salah satu saja. Ini adalah salah satu nilai kebajikan universal yang mungkin saat ini kita lagi gaung-gaungkan sekali gitu ya, di mana-mana profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Nah sebenarnya selain ini masih ada lagi nilai-nilai kebajikan yang lainnya gitu ya, yang sudah disepakati secara universal. Nah ini mungkin yang akan kita selalu ingat dan selalu bawa mungkin selama ini ya. Salah satunya di antaranya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh Indonesia atau oleh suatu organisasi gitu. Nah sebenarnya masih ada 5 organisasi yang lain juga memberikan nilai-nilai kebajikan. Kalau sekolah kita bagaimana? Kita mau mengikuti yang mana? Kita boleh membuat nilai-nilai kebajikan sendiri selama nilai-nilai kebajikan itu kita sepakati bersama gitu. Jadi kalau misalkan Bu Asri ini nggak ada sikap apa ya namanya? Tidak ada nilai kebajikan yang bertanggung jawab. Tidak tertulis di sini gitu ya. Tapi kalau di nilai-nilai kebajikan organisasi yang lain itu ada. Nah boleh kita membuat nilai-nilai kebajikan SMK Negeri 4 gitu. Itu boleh selama nilai-nilai kebajikannya itu disepakati, bukan atas kepala sekolah sendiri gitu. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau disepakati oleh semua guru, semua warga SMP 4 itu boleh. Kita membuat nilai-nilai kebajikan sendiri. Sampai maghrib. Oke, selanjutnya ada kegiatan yang kedua. Ini mohon maaf kalau terlalu cepat karena kita masih ada kegiatan yang lainnya gitu ya. Oke, kegiatan yang kedua. Nah, di sini ada satu kasus yang mungkin sering kita temukan gitu ya. Ketika Bapak Ibu sedang menjadi guru piket, lalu menemukan siswa yang kesiangan atau terlambat datang, apakah yang kira-kira akan Bapak dan Ibu lakukan atau yang biasa Bapak dan Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Menanyakan alasan berarti ya Bu ya, menanyakan alasan dulu. Apakah ada yang langsung memberikan hukuman? Nah,
Baik. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ini adalah satu identitas yang bisa kita berikan kepada siswa ketika siswa tidak mematuhi peraturan yang ada di tempat tersebut, ya. Nah, yang pertama itu ada hukuman, kemudian ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, di sini gagalnya adalah hukuman, ya. Nah, kadang kita suka tidak sadar bahwa yang kita berikan kepada siswa itu adalah sebuah hukuman. Karena apa? Karena saya tidak sedikit juga atau tidak jarang juga saya melihat ada guru juga yang ketika anaknya melanggar peraturan langsung memberikan hukuman gitu. Karena kamu tidak disiplin, kamu tidak mengikuti aturan, maka kamu harus dihukum. Nah, itu misalkan membersihkan kamar mandi misalkan gitu ya, atau hormat di atas, masa dari sebelumnya di depan bendera gitu ya. Nah, itu juga kadang kita tidak sadari gitu. Atau misalkan ada siswa yang tidak menggunakan sepatu yang seharusnya, biasanya kita langsung memberikan hukuman dengan tidak boleh menggunakan sepatu selama belajar gitu ya. Nah, itu sebenarnya sebuah hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan gitu, menyakiti hati siswa, menyakiti fisik siswa, dan memberikan rasa malu dalam diri siswa gitu ya. Itu secara jangka panjang gitu. Nah, bagaimana biar hukuman itu tidak dilakukan gitu. Nah, ini untuk hukuman ini kalau bisa dihindari gitu ya. Nah, kalau nggak hukuman anak nggak akan disiplin. Ada kok cara yang lain, yaitu dengan konsekuensi atau restitusi. Nah, ini tahapannya begitu ya. Ini yang hukuman adalah negatif, konsekuensi ini netral sebenarnya. Tidak semuanya baik, tapi lebih baik dibandingkan hukuman gitu. Nah, kalau yang lebih baik itu adalah restitusi, suatu perubahan ya ke arah yang lebih baik. Kemudian ini ada perbedaan-perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada banyak sebenarnya ya. Yang salah satunya tadi, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Di mana konsekuensi ini anak sudah tahu. Ketika kamu melanggar itu, kamu konsekuensinya apa gitu. Mereka sudah mengetahui itu gitu ya. Tapi kalau hukuman kadang dilakukan secara tiba-tiba. Inisiatif guru aja biasanya gitu. Nah, kalau konsekuensi kita bisa tanyakan lagi kepada siswa, kalau kamu terlambat konsekuensinya apa, sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan keyakinan di awal. Saya akan bahas juga tentang keyakinan dan aturan. Ini banyak sekali sebenarnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti bisa saya share insya Allah kalau sudah banyak sekali Bapak Ibu, luar biasa. Itu harus dihafalkan, tidak sih. Saya juga nggak hafal soalnya ya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, apa yang dilakukan siswa, kita kadang lebih seringnya itu memberikan motivasi, katanya kayak gitu ya. Kenapa diberikan ranking? Kemudian memotivasi anak. Kenapa dikasih bintang kalau misalkan anaknya itu mengerjakan tugas dengan baik? Sebuah penghargaan untuk memotivasi siswa. Padahal motivasi perilaku siswa itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak termotivasi untuk berubah bukan dari dalam dirinya, tapi dia hanya untuk menghindari hukuman aja. Biar nggak dihukum sama Pak Erwin, gitu ya. Jadi mereka mengikuti aturannya gitu, tanpa ada kesadaran dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang sering kita lakukan kepada siswa gitu ya. Dipuji, wah kamu cantik, wah kamu hebat, wah kamu pintar. Ternyata ini juga tidak selalu baik gitu. Karena bentuk penghargaan ini juga salah satu bentuk hukuman juga, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah terkadang siswa itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan. Pertama mungkin dia melakukan sesuatu dia tahu gitu ya, untuk mengetahui oh ini tuh seperti ini gitu. Tapi ketika kita puji terus menerus, yang ada akhirnya siswa itu melakukan sesuatu bukan karena kesadaran harus berubah, tapi karena ingin mendapatkan pujian. Akhirnya dia nggak tahu apakah yang saya lakukan itu benar atau salah gitu. Yang penting saya dapat pujian, saya dapat penghargaan, saya dapat imbalan. Akhirnya seperti itu gitu ya. Dan yang lainnya lagi, contoh yang lainnya kan sebenarnya banyak juga, tidak saya masukkan karena lumayan. Yang kedua juga bisa memutuskan hubungan
Ini juga penghargaan dapat memutuskan hubungan. Maksudnya apa? Biasanya kalau temenan kan suka ada kelompok-kelompok gitu ya. Nah ternyata yang dipuji itu cuma satu orang aja gitu. Nah yang lain tuh akhirnya kan ini ngerjain bareng-bareng, kok yang dipuji dia terus sih gitu. Nah itu juga menjadi kecemburuan bagi teman-temannya yang lain. Akhirnya yang tadinya dekat, akhirnya renggang gitu. Nah itu juga salah satu bentuk penghargaan yang kita anggap bisa memotivasi siswa, ternyata tidak semuanya baik untuk siswa. Itu hanya 2 contoh saja karena sebenarnya masih banyak juga, mengurangi ketelitian, mengurangi pengetahuan, akhirnya dia tidak ingin tahu, yang penting saya mendapatkan penghargaan. Itu masih banyak sekali, kalau misalnya masih ada 6 lagi, jadi saya lanjut aja ya gitu. Kan yang ketiga terakhir. Nah ini yang kita harus terapkan kepada siswa gitu, bahwa motivasi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya gitu. Nah itu yang harus seharusnya itulah yang kita lakukan kepada siswa gitu, menanamkan bahwa motivasi bahwa apa yang mereka lakukan itu benar-benar sudah dalam dirinya, dalam hatinya, dan memang adanya keyakinan dalam diri dia bahwa yang mereka inginkan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, itu yang mungkin lebih baik kita lakukan gitu, memotivasinya itu sampai mereka menyadari hal tersebut. Nah, di sini ada lagi pertanyaan, keyakinan atau peraturan? Menurut Bapak Ibu kira-kira yang benar itu atau yang lebih tepat itu keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Farida. Keyakinan atau peraturan? Kalau keyakinan, kenapa kita masih suka menempelkan sebuah peraturan? Kita yakin. Sebab nggak yakin. Kita lihat adanya peraturan sekolah, peraturan kelas gitu. Kalau memang keyakinan yang lebih baik, kenapa tidak kita tuliskannya keyakinan kelas, keyakinan sekolah? Kenapa yang kita tuliskan adalah peraturan? Mulai dari peraturan, timbullah keyakinan. Ya, jadi sebenarnya peraturan itu tidak salah, betul. Tapi harus ada kelanjutannya. Jangan hanya tidak boleh menggunakan sepatu selain hitam, tapi kita tidak memberikan alasan kenapa siswa tidak boleh menggunakan sepatu selain hitam gitu. Kita harus memberikan keyakinan bahwa kalau kamu menggunakan sepatu warna lain, nantinya jadi tidak seragam. Akan ada timbul kecemburuan sosial mungkin ya. Adanya perbedaan strata sosial itu akan terlihat sekali karena mereka jadi bebas aja gitu pakai sepatu merek apa aja. Nah itu yang kita hindari kan sebenarnya, makanya kita memberikan peraturan itu. Nah yang kadang kita lupa, kita memberikan peraturan tapi lupa ngasih ujungnya itu apa gitu, belakangnya itu untuk apa sih peraturan itu. Nah itu yang kadang kita lupa gitu ya. Nah ini ada kegiatan berikutnya. Kita kan kalau pakai motor pakai helm ya, supaya apa? Aman. Biar nggak ditilang sama polisi, Supaya atau biar selamat. Ya, Aman kan? Kalau ada apa-apa kita kepala kita itu aman gitu kan ya. Nah, tapi mungkin di lingkungan Bapak Ibu juga banyak gitu. Pakai helm, mau pakai motor pakai helm, gak usah lah dari deket. Gitu kan ya? Nah, bener ya? Gak usah pakai helm udah deket. Tapi kan kita nggak pernah tahu celakaannya gimana ya. Ini kejadiannya juga kan sama saya. Waktu tahun berapa aja? 2021 kalau nggak salah ya. Itu juga dekat dari rumah saya ketika saya ditabrak sama yang jatuh dari motor itu juga dekat dari rumah gitu. Nah sejak itu mau dekat mau jauh saya jadinya pakai helm. Dan pada saat kejadian saja itu saya tak menggunakan helm dan helm saya sebenarnya gitu. Kebayang kalau saya saat itu tidak menggunakan helm gitu ya. Nah kenapa kita menggunakan helm? Ini yang harus ditanamkan kepada siswa atau kepada orang bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan gitu, ya, bukan untuk peraturan. Nggak ada polisi nggak. Sampai benar-benar orang tersebut yakin bahwa menggunakan helm itu bukan karena ada polisi. Mau ada polisi tidak ada polisi, mau dekat maupun jauh, helm itu yang memang harus digunakan ketika kita menggunakan motor. Untuk apa? Untuk keselamatan. Nah, ketika ada keyakinan dalam diri bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan, hal-hal yang tadi itu, aturan yang kalau tidak menggunakan helm berarti ditilang, nah itu tuh nggak akan ada gitu. Ya, nah itu yang harus diterapkan juga kepada siswa gitu. Ketika kita memberikan aturan, berikan juga tujuannya untuk apa, alasannya seperti apa, nilai kebajikan apa yang mau dituju gitu untuk melakukan itu. Nah ini keyakinan yang menuju nilai kebajikan yang
yang diinginkan gitu. Jadi kalau udah ada yakin, maka nilai kebajikan yang selama ini kan kita sering bilang ya, tidak boleh diskriminasi kayak gitu, tidak boleh membuli, tidak boleh melambat sekolah, harus saling menghormati. Nah, tapi kalau misalkan siswa melakukannya hanya untuk biar menghindari hukuman dari kesiswaan misalkan, berarti belum ada keyakinan dari dalam diri siswa. Nah, itu adalah PR kita bersama gitu ya, untuk memberikan keyakinan. Makanya kenapa tadi kata-katanya itu lebih baik keyakinan dibandingkan peraturan, karena yang namanya peraturan selalu identik dengan hukuman. Kalau melanggar peraturan berarti kamu dihukum ya. Kalau kamu tidak menggunakan sepatu hitam berarti kan kamu sudah melanggar peraturan gitu. Nah, maka kamu harus dihukum. Apa hukumannya? Melepas sepatu selama belajar di sekolah. Ketika pulang boleh diambil lagi sepatunya. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Tapi kalau adanya keyakinan dari dalam diri siswa, itu nggak akan kejadian gitu, ya. Jadi siswa akan tetap mematuhi apa yang sudah diyakininya gitu, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sedang dia tuju. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya beberapa kasus atau beberapa masalah yang dialami oleh siswa itu salah satunya mungkin mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasar. Ya, ada 5 kebutuhan dasar yang kita, bukan hanya siswa saja, yang kita harus dapatkan. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Itu mah siapapun pasti akan seperti itu ya. Bagaimana caranya kita bertahan hidup. Kemudian adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, karena siswa tuh banyak merasa ya saya memang nggak dihargai cuma gitu ya. Itu juga sempat ada kejadian beberapa siswa saya juga seperti itu. Ibu saya mah kalau ngomong teh nggak perin. Itu ada perasaan kok saya tidak dihargai, saya tidak dianggap ada, pendapat saya tidak diterima gitu ya. Nah, terus adanya kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia yang harus mereka penuhi. Kebanyakan yang dilakukan oleh siswa atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu karena 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi gitu. Jadi hanya ada mungkin kasih sayangnya yang kurang, itu yang tidak dia dapatkan, sehingga dia mencari-cari masalah. Biar apa? Biar mendapatkan perhatian dari kita. Sering kan ya kayak gitu ya? Kenapa sih? Ternyata di rumahnya dia tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan kasih sayang. Nah, itu sebenarnya ada alasan-alasan kenapa siswa melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin Pak Sony juga kan ya, kalau kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi juga rungsing gitu ya, kesel gitu ya. Subuh-subuh. Emang suka rungsing. Ya, rungsing. Gitu ya. Nah, itu kan berarti ada kebutuhan nih, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu ya. Nah, itu harus segera dipenuhi. Harus segera dipenuhi biar gak rungsing lagi Pak Sony ya. Mohon maaf nih ya. Kasihan amplop. Amplopnya jadi nama. Saya ada apa? Baik, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan berikutnya. Ini sebenarnya masih sambungan dari yang tadi, tapi di sini udah tahu nih sebenarnya siswanya itu punya alasan. Nah ya, alasannya itu adalah karena semalam dia tidurnya terlalu malam karena menjaga adiknya yang sedang sakit, sehingga bangun tidurnya kesiangan dan dia akhirnya terlambat datang ke sekolah, gitu ya. Nah, tapi di sini ada guru pikirnya harus memberikan konsekuensi katanya gitu ya. Jika siswa kesiangan harus membuat resum buku di perpustakaan 1 jam pertama. Nah, si anak ini sudah memohon-mohon gitu, ibu mohon izin saya buat masuk ke kelas, saya tidak mau ke pelajaran. Karena sebenarnya anak ini nggak pernah bolos gitulah gitu ya. Tapi kadang kita terlalu kaku dengan sebuah aturan gitu. Pokoknya ya kamu diam di perpustakaan 1 jam pelajaran, membaca buku, kemudian meresumnya. Nah, ini salah satu yang mungkin sering kita lihat juga, mungkin nggak cuma di perpus ya, diamnya gitu, terlambat langsung diberikan hukuman yang lain. Nah, kira-kira yang Bapak dan Ibu lakukan, apakah akan terus-menerus memberikan hukuman dengan kan diam di perpus bagus Bu, katanya gitu ya, literasi, anak juga belajar, atau mau seperti apa nih kira-kira? Yang akan dilakukan ketika bertemu anak, walaupun dia sudah memberikan penjelasan, tapi Bapak Ibu tetap dengan pendiriannya gitu ya, mau bagaimana nih? Kira-kira? Gimana Pak Erwin? Kalau terlalu sering, Kalau terlalu sering kan tadi baru sekali ini aja gitu.
Kalau sekali mah dimaafkan. Benar, yakin. Oke, itu PR kita ya. Nah, ini diyakini oleh semuanya. Kalau baru sekali berarti nggak apa-apa. Kalau catat berarti ya Bu ya. Nanti kalau lagi pikir anak ini mana baru sekali, ya udah nggak apa-apa, kita masuk saja gitu ya. Nah, ayo lanjut Bu. Nah, di sini posisi kita ada 5 posisi kontrol yang kita terapkan. Kita mau menjadi guru yang seperti apa? Yang pertama ada identitas gagal, perilaku kontrol yang negatif. Kita menjadi seorang yang penghukum, gitu ya. Mau bagaimanapun anak sudah memberikan alasan, tapi tetap saja karena melanggar aturan kamu harus dihukum, gitu ya. Itu posisi kontrol yang pertama. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya kadang paling keras, karena saya juga pernah melakukan itu. Saya pikir itu baik, ternyata tidak. Aduh, mohon maaf ya. Nah, pembuat merasa bersalah itu jadi kayak, aduh kamu kenapa malah kesiangan aja, kan ibu teh jadi malu, kan ibu teh jadi tegur sama kepala sekolah gitu ya. Nah, itu kan menjadi membuat anak tuh jadi ngerasa salah gitu. Ya, gara-gara saya nakal, Bu Andri jadi gimana nih gitu ya. Nah, ternyata itu juga bukan posisi yang baik gitu ya, karena di sini juga tertulisnya perilaku kontrol negatif gitu ya. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, itu mungkin yang sekarang lagi kita lakukan ya, banyak sekali kita melakukan itu kepada siswa gitu, memposisikan diri sebagai teman siswa. Nah, sebagai teman boleh atau tidak? Boleh, tapi pada saat seperti apa gitu ya. Jadi tidak selalu menjadi teman itu baik untuk anak. Ada kalanya kita tidak bisa menjadi seorang teman untuk siswa gitu ya. Jadi kalau nggak jadi teman, jadi siapa? Kita bisa menjadi seorang pemantau atau seorang manajer. Jadi ya, kepala manajer gitu ya. Nah, itu kepala sekolah berarti kalau kepala manajer ya. Kita manajer. Nah, kalau pemantau biasanya kita melihat dulu yang tadi, dilihat dulu nih anaknya sudah berapa kali kesiangannya, sudah berapa kali melakukan kesalahan. Ditanya sama guru BK-nya, anak ini punya catatan tidak baik atau tidak gitu ya. Terus ditanya juga sama wali kelasnya. Kalau memang ternyata memang baru sekali, oh ya sudah, seperti yang tadi ya kita sepakati, kalau baru sekali mah maafin aja, dibolehin masuk aja gitu. Nah, tapi yang ada yang lebih baik lagi, posisi yang terbaik dari yang baik gitu ya, yaitu posisi seorang manajer. Posisi seorang manajer itu adalah posisi yang terbaik. Kenapa? Karena di sini kita akan menggali alasan-alasan anaknya kenapa, menggali juga menurut mereka, jadi membiarkan mereka menjawab sendiri gitu. Mereka yang menyebutkan sendiri kesalahan mereka apa, mereka juga yang menyebutkan sendiri keyakinan sekolah apa yang sudah dilanggar, kemudian mereka sendiri yang akan memberikan solusi untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi bukan kita yang memberikan solusi. Jadi bukan kita yang bilang, ya udah besok kalau kamu kesiangan lagi, kamu jadi dihukum ya. Sekarang bolehlah dimaafin. Nah, nggak seperti itu. Tapi dibiarkan kepada siswanya. Kamu sudah tahu kesalahan kamu apa, kamu sudah sadar kesalahannya apa, kamu juga tahu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Menurut kamu perbaikan diri apa yang harus kamu lakukan biar hal tersebut tidak terulang kembali. Jadi kalau di posisi control manager ini, benar-benar memberikan pertanyaan dan siswa memberikan solusinya sendiri. Kita membiarkan siswa memperbaiki dirinya sendiri dan siswa memecahkan masalahnya sendiri gitu. Ya, nah itu posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Nah, ini kembali lagi kepada Bapak Ibu, mau menjadi posisi kontrol yang seperti apa kita sebagai guru. Ya, yang tidak baik mungkin yang umum tadi, karena yaitu guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ternyata menyindir juga termasuk bentuk penghukum ya secara verbal, karena kita suka nggak sadar nyindiran gitu ya. Mohon maaf karena saya juga suka gitu pernah gitu ya, tapi nggak sengaja ya. Setelah ternyata gitu ya, itu juga ternyata suatu penghukum. Jadi penghukum tidak selalu harus dalam bentuk fisik, ternyata dalam bentuk verbal yang kita tidak sadari juga ternyata itu menyakiti gitu ya. Ini sangat banyak sekali pelajarannya, terutama untuk saya gitu. Nah, di sini saya tugasnya untuk menyebarkan juga biar kita satu pemahaman. Kemudian yang merasa bersalah berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam itu yang tadi kayak pura-pura sedih gitu, tukang teh gitu. Nah, itu sempat sebenarnya pernah juga saya lakukan ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillahnya untungnya anaknya itu memang berubah, tapi mereka sadar gitu. Kenapa mereka berubah? Bukan hanya karena mereka tidak mau mengecewakan Bu Astri lagi gitu, tapi karena mereka sadar apa yang dilakukan Bu Astri itu benar, katanya gitu ya. Alhamdulillah sih untungnya gitu ya, siswanya seperti itu.
Nah, kalau yang teman tadi ya membuat alasan-alasan untuk murid. Nah, misalkan yang ini contohnya kalau posisi kontrol sebagai teman, lakukanlah demi Bapak. Kalau misalkan kamu tidak mau melakukannya demi dirimu sendiri, ya udah tuh buat ibu aja, sok sing bagelnya. Nah, itu juga kita sedang mendekati anak dengan posisi teman, ya. Nah, itu yang tadi sudah. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah sebuah perubahan yang membawa anak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi yang bisa kita lakukan ketika menemukan satu kasus yang dilakukan oleh siswa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini ada 3 posisi, 3 segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini biasanya segitiga restitusi ini yang dilakukan oleh seorang manajer, gitu ya. Nah, menstabilkan identitas ketika anak melakukan kesalahan ini sebenarnya pernah saya lakukan sama Bu Siti. Ya, ada kasus anak, ternyata itu namanya segitiga restitusi Bu Siti. Saya juga baru tahu gitu ya. Ternyata itu yang sedang Bu Siti lakukan ketika siswa membuat kesalahan. Yang pertama menstabilkan identitas, membiarkan anak menceritakan dulu kejadian gitu ya. Kemudian membiarkan anak juga menceritakan aja kemarahannya, mungkin kalau ketika sedang berantem gitu ya, masalah berantem, biarkan luapkan dulu kemarahannya, biarkan mereka pokoknya memberikan kejadiannya juga dalam 2 versi masalah ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita stabilkan identitasnya, yaitu ketika anak membuat kesalahan kita bisa bilang ya udah nggak apa-apa, kita juga pernah kok bikin salah seperti itu. Nggak cuma kamu aja yang pernah bikin salah, kita juga pernah bikin salah. Tapi yang terpenting itu apa? Nah, itu yang harus dilanjutin, gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar ya udah nggak apa-apa kau bikin salah juga, namanya juga lagi belajar. Nah, tidak, tapi ada kelanjutannya. Jangan berhenti cuma sampai situ saja, gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa kamu bikin salah, nggak cuma kamu kok, ibu juga pernah melakukan itu, gitu. Tapi ada lanjutannya. Selanjutnya apa yang mau kamu lakukan? Kemudian tuh validasi tindakan yang salah. Nah, ditanyakan lagi kepada siswanya, menurut kamu kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Ya, dari cerita yang tadi, kesalahan apa yang dilakukan, biarkan anak yang menjawab sendiri kesalahannya itu apa, sampai mereka benar-benar sadar bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Itu yang paling penting, adanya kesadaran dalam diri siswa bahwa mereka sudah melakukan kesalahan, ya. Nah, itu divalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini tahapan terakhir, gitu ya. Menanyakan keyakinan, menanyakan kebutuhan dasar apa sih yang dia tidak dapatkan, gitu ya. Atau kalau kebutuhan dasar mungkin anak nggak tahu ya yang 5 kebutuhan dasar ini, tapi kita bisa menganalisis sendiri dari alasannya atau dari background anak tersebut. Keyakinannya seperti apa yang sudah dia lakukan, kemudian menanyakan lagi yang tadi, memperbaiki dirinya kira-kira seperti apa ya, permasalahan apa yang bisa kamu ambil gitu, pemecahan masalah apa yang bisa kamu ambil untuk agar kamu tidak melakukan kesalahan tersebut kembali, gitu ya. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang biasanya dilakukan oleh seorang manajer. Kembali lagi, kita mau menjadi guru yang seperti apa, posisi guru seperti apa yang mau kita lakukan atau yang mau kita ambil. Seorang penghukumkah, seorang pembuat orang merasa bersalah, menjadi seorang teman, menjadi seorang pemantau, atau yang terakhir adalah menjadi seorang manajer, gitu ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan atau saya diseminasikan mengenai budaya positif. Ini sangat singkat sekali kan sebenarnya, banyak, cuma dari segi waktu dan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Enggak, benar. Saya kembalikan kepada moderator. Oh iya, sama lagi, saya di sini hanya berbagi saja ilmu yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Di sini juga saya masih belajar. Tadi juga saya beberapa kali bercerita bahwa hal itu juga saya lakukan juga, ternyata itu salah. Pasti akan saya ubah juga, tapi kita berubah bareng-bareng, gitu ya. Kita bergerak menjadi pengajar atau pendidik yang lebih baik lagi demi anak-anak, demi pembelajaran yang berpihak pada siswa. Baik, terima kasih untuk Bu Astri atas pemaparan materinya yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya di siang hari ini. Oke,
Kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bu Asri. Mangga silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh. Menarik. Ada Bu Nurul. Boleh, mangga Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Orang di dalamnya ini nomor wasit. Assalamualaikum. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Sudah jelas ya Bu Nurul. Saya bukan bertanya, cuma saya merasa bangga kepada Bu Asri, calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 yang termuda. Ibu mendoakan semoga Bu Asri bukan calon lagi, lolos jadi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggapan. Amin amin ya Allah. Ibu hatur nuhun hatur sekali atas pesannya gitu. Bapak Ibu, saya juga mohon dukungan kepada Bapak Ibu untuk saya tetap melanjutkan pendidikan guru penggeraknya karena masih panjang sekali perjuangan saya, masih 5 bulan lagi sampai Desember tahun 21 itu terakhir gitu ya. Sekarang sudah 2 bulan saya lalui, Masya Allah luar biasa. Mungkin Bu Parti kemarin melihat Asri kenapa rada kurus gitu ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu dulu yang baru melihat saya, kok ini kata karena sebenarnya lebih besar gitu dari ini ya. Karena memang luar biasa sekali Masya Allah. Memang ilmunya banyak yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Banyak sekali yang ternyata selama ini saya mengajar tuh yang keliru gitu ya, belum tepat gitu. Ternyata keberpihakan kepada siswa itu belum bisa saya lakukan sepenuhnya gitu. Ternyata sulit ya untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Itu benar di pendidikan guru penggerak itu ilmunya Masya Allah luar biasa, bersama dengan orang-orang hebat di sana membuat saya merasa saya tidak boleh kalah gitu, karena saya membawa nama sekolah juga, tidak hanya membawa nama saya saja gitu ya. Nah makanya di sini saya tidak mungkin bergerak sendiri gitu Bapak Ibu ya. Di sini saya tidak mungkin bergerak sendiri karena kalau bergerak sendiri itu ternyata susah gitu. Berat sekali bagi saya ketika saya mau mengaplikasikan atau menerapkan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak sendirian. Itu beratnya Masya Allah luar biasa sekali. Makanya saya membutuhkan dukungan, membutuhkan kerjasama gotong royongnya dari Bapak Ibu jika memang nanti misalkan di kedepannya ada beberapa tugas yang ternyata saya membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu. Saya mohon dengan kerendahan hati saya mohon bantuannya sekali gitu agar Wanipiro. Tenang, kurikulum di belakang. Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berhubung waktunya sudah ya, mudah-mudahan tidak hanya Bu Asri, insya Allah Bu Asri menginspirasi untuk guru-guru yang lainnya gitu ya, kedepannya akan lebih banyak lagi. Ya Bapak Ibu yang mau mengikuti guru penggerak ya sangat boleh sekali, boleh. Ya kalau tidak salah sekarang sedang dibuka pendaftaran guru penggerak calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Erwin kan mau daftar ya? Nanti saya judulin ya. Gantian. Jadi saya mengajak Bapak Ibu juga sama-sama membangun SMP 4 dengan menjadi guru penggerak. Saat ini kalau tidak salah masih dibuka pendaftaran untuk calon guru penggerak angkatan 10. Ayo bersama-sama kita bergerak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu, kami cukupkan sampai di sini dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Asri yang telah memaparkan tentang budaya muslim dan terima kasih juga kepada Ibu Muriano. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Ibu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak?
keyakinan itu harus timbul, harus muncul dari dalam diri kalian. Adanya rasa yakin kalau kalian melakukan itu baik untuk kalian, ya. Contohnya misalkan kalau pakai motor pakai helm. Kenapa kamu harus pakai helm kalau pakai motor? Biar apa? Biar selamat. Atau biar dari tilang polisi. Nah, kalau kalian beranggapan saya mau pakai helm karena ada polisi, berarti yang kalian lakukan adalah kalian hanya mentaati peraturan saja. Ya, kalian hanya menghindari hukuman saja, menghindari melaksanakan atau mentaati peraturan untuk menghindari hukuman atau sanksi, gitu ya. Tapi ketika adanya dari dalam diri kalian, kalau saya pakai helm, saya akan selamat. Ya, jadi kalau dalam diri kalian ada yang keinginan atau ada keyakinan pakai motor itu harus pakai helm biar selamat, maka mau ada polisi atau tidak ada polisi, kalian akan tetap menggunakan helm karena adanya rasa yakin kalau pakai helm saya selamat. Contoh lainnya apa? Yang sekitar kita deh. Contoh lainnya adalah misalkan pakai sepatu warna hitam harus ya. Peraturan di sekolah semua siswa-siswi harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Pernah bertanya nggak kenapa sih harus warna hitam? Ya udah lah Bu, saya mau pakai sepatu hitam biar nggak dihukum aja. Nah berarti kalian kalau ada pemikiran di dalam diri kalian pakai sepatu hitam biar menghindari hukuman dari kesiswaan, ya. Nah itu berarti kalian hanya mentaati peraturan saja. Keyakinannya apa? Yakin bahwa kalau pakai sepatu berwarna hitam semuanya akan seragam sama, maka akan menghindari rasa minder. Misalkan dia mah orang kaya, yang minimal orang tidak mampu. Kalau warna sepatunya berbeda-beda kan akan terlihat, ya kan? Akhirnya yang tidak mampu menjadi minder. Betul? Nah, makanya kenapa semuanya sepatunya itu harus seragam, warnanya harus hitam untuk menghindari adanya strata sosial. Jadi di sini mah ketika di sekolah pakaian kamu sama, sepatu kamu sama, baju, kaos kaki semuanya harus sama. Alasannya apa? Untuk menghindari adanya strata sosial sehingga teman kalian menjadi minder. Kalau udah sama gini kan tidak boleh lagi kan ada pemikiran dia mau orang kaya, ini mah orang tidak mampu, tidak boleh. Maka ya sama tuh. Seragam hitam sama, baju putih sama, sepatu hitam sama, apa yang beda? Kan nggak ada. Bekal aja Bu yang beda nggak dilihat dari bekal mana, ya kan? Nah, itu yang membedakan. Makanya kenapa dibuat suatu aturan bukan hanya untuk kalian taati saja, tapi harus kalian yakini bahwa aturan tersebut memang baik untuk kalian. Ya, jadi kalau kalian mentaati peraturan harus tidak dibarengi dengan keyakinan. Kalau saya melanggar peraturan, ya berarti saya melanggar suatu keyakinan. Apa? Yaitu mendiskriminasi. Adanya diskriminasi kan ya? Itu yang harus kalian tanamkan dalam diri bahwa peraturan itu baik ketika dibarengi dengan adanya rasa yakin. Nah sekarang Ibu mau ngajak kalian buat membuat suatu keyakinan kelas. Bu bingung, peraturan kelas aja dulu, boleh. Tapi nanti kita ubah peraturannya menjadi sebuah keyakinan. Oke? Nah sekarang di sini Ibu akan tuliskan dulu deh peraturan. Kalian diberikan satu sticky note, kemudian kalian tuliskan menurut kalian peraturan atau keyakinan kelas apa yang harus ada di dalam kelas kalian. Contoh keyakinan kelas itu apa? Misalkan kalau di peraturan kamu bisa menuliskan jangan lari-lari di dalam kelas. Peraturan kelas yang harus kamu taati, gitu kan? Pindah ke keyakinan. Bisa nggak kira-kira kata peraturan jangan berlari di dalam kelas ini kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Kenapa sih kita nggak boleh lari-lari di dalam kelas? Dia tidak jatuh, berarti untuk menjaga keselamatan.
keyakinan kelas yang kalian ingin terapkan di dalam kelas. Nggak boleh lari-lari, berarti kamu ubah menjadi berjalan di dalam kelas. Apalagi tidak boleh berteriak, ya kan? Boleh nggak sih kalau berteriak di dalam kelas? Nah, kenapa nggak boleh? Mengganggu kenyamanan orang lain ya. Nah, berarti kamu tuliskan berbicara dengan baik di dalam kelas. Oke? Boleh ya? Kalau kalian bingung peraturan dulu, kemudian kamu ubah kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Apalagi ya kira-kira? Boleh makan nggak di dalam kelas? Boleh? Kalau istirahat, berarti harus tuliskan boleh makan di dalam kelas ketika istirahat. Ya, harus dituliskan juga dengan waktunya ya, kalau memang hanya waktu-waktu tertentu saja yang boleh dilakukan. Ada lagi? Boleh menggunakan handphone? Saat dibutuhkan, berarti menggunakan handphone ketika diizinkan oleh guru. Tulis. Apa aja kira-kira apa lagi tulis? Apa Nazril? Kira-kira menurut Nazril, keyakinan kelas apa yang punya Nazril ada di kelas ini? Boleh main-main dari dalam kelas? Nah, berarti di kata-kata keyakinannya apa? Harus fokus dan juga ada lagi? Ada? Apa ya? Kalau peraturan itu lebih kepada kata negatif ya, jangan, tidak boleh, dilarang, itu peraturan. Ada lagi? Asik ya Isu. Ada lagi yang sudah? Berbicara dengan sopan di dalam kelas. Nah, itu adalah keyakinan yang harus kalian terapkan di dalam kelas ya. Apa kira-kira? Boleh satu aja? Satu aja boleh peraturan, boleh keyakinan kelas. Nanti untuk peraturan kita ubah menjadi sebuah keyakinan ya. Oke, yang sudah silakan ditempel. Ya, Radit. Peraturan katanya. Oke ya, sekarang kita baca dulu satu-satu. Udah hadir? Nah, dari sini sudah semuanya? Nah, kalian lihat di sini, ternyata keyakinan dan peraturan itu masih pada bingung ya. Banyaknya yang membuat itu peraturan. Ingat, kalau peraturan itu pasti akan ada hukumannya. Kita sering dengar kalau peraturan itu ada hukuman. Menarik gimana? Oke, kalau peraturan identiknya itu ketika kalian langgar, maka kalian akan mendapatkan hukuman. Ya, sehingga kebanyakan siswa itu mentaati peraturan itu hanya untuk menghindari hukuman, betul nggak? Betul. Ya, kalian pada sepatu hitam, saya yakin juga sebenarnya banyak pertanyaan dalam diri kalian. Kenapa sih harus pakai hitam? Nah, sekarang tadi sudah saya jelaskan ya alasannya. Itu yang harus kalian terapkan. Biar tidak ada kesenjangan sosial, strata sosialnya tidak terlihat. Jadi yang namanya siswa di dalam sekolah
pendidikannya juga sama, tidak melihat latar belakangnya, tidak melihat sosialnya seperti apa ya. Nah, tapi kalau keyakinan itu adanya dari dalam diri kamu. Ketika kamu melanggar keyakinan ini, maka kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan. Ya. Nah, sekarang ibu mau bacain satu-satu. Menghargai pendapat orang lain bila berbeda pendapat. Itu keyakinan yang bagus. Ya. Jadi ketika ada temannya yang berbeda pendapat, kemudian malah diserang gitu ya, apa? Berantem gitu, adu mulut. Nah, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Ini kan keyakinan yang ditanamkan adalah rasa saling menghargai. Kebaikannya, kebajikannya, nilai kebajikannya adalah rasa saling menghargai dan menghormati. Ketika kamu tidak menghargai pendapat temanmu, berarti kamu sudah melanggar nilai-nilai kebajikan. Oke? Selanjutnya, berbicara dengan sopan di dalam kelas. Ini juga nilai-nilai yang diterapkan adalah nilai saling menghormati juga ya. Mendengarkan dengan baik saat guru berbicara atau menjelaskan di dalam kelas. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan yang harus kamu terapkan ya di dalam kelas ketika belajar. Jangan teriak-teriak di dalam kelas. Nah, berarti berbicara dengan sopan. Betul ya. Mengubah kata peraturannya, mengubah kata jangan menjadi berbicaralah dengan sopan. Ya. Menggunakan HP ketika diizinkan. Berbicara sopan sama buang sampah pada tempatnya. Oh, ini berarti apa? Nilai kebaikan apa yang sudah ditanamkan? Boleh makan di kelas saat istirahat. Berarti apa ini keyakinannya? Kebaikan apa? Nilai kebajikannya berarti apa? Kebersihan juga, kebersihan dan saling menghormati. Kan kamu nggak mau ya teman kamu makan terus berantakan selama kamu lagi belajar. Ya, benar nggak? Suka nggak kayak gitu? Nah, berarti saling menghormati juga. Nah, kita udah dapat nih nilai kebaikannya. Yang ditanamkan tadi saling menghormati. Kemudian kebersihan ya. Menjaga kebersihan. Ada lagi? Bertanggung jawab ya. Ini yang harus penting banget. Sekarang kita lihat dari peraturan, kita ubah nih. Tidak boleh bermain HP ketika belajar. Ini bisa, ini ya, sama kayak tadi ya, menggunakan HP ketika diizinkan. Terus tidak boleh mencoret-coret meja. Berarti menjaga apa itu? Kebersihan. Berarti menjaga kebersihan meja. Ya. Jadi kata tidak bolehnya bisa diubah menjadi menjaga kebersihan meja. Ya. Terus tidak boleh udah apa ini? Jangan ngobrol ketika guru menjelaskan. Berarti harus fokus ketika guru sedang menjelaskan. Ya, jadi ganti kata jangan ngobrol menjadi harus fokus. Kalau ngobrol berarti nggak fokus kan? Nah, diganti kata jangan ngobrol menjadi harus fokus ketika guru berbicara atau menjelaskan. Tidak boleh main bola di dalam kelas. Kenapa? Berisik. Berisik berarti mengganggu kenyamanan ya. Merusak fasilitas. Mengganggu kenyamanan. Nah, berarti kan nilai-nilai kebajikannya adalah saling menghormatinya tidak ada kalau kalian bermain di dalam kelas. Berarti kata dilarang bermain bolanya apa? Diganti menjadi sebuah keyakinannya apa? Bermain bola di lapangan. Nah, ya, untuk menjaga keselamatan. Terus tidak boleh bermain bola. Udah jangan bermain bola. Banyak banget yang main bola. Biasa main bola di kelasnya. Jangan saat-saat sampah ini juga ya sama. Tidak boleh ngobrol saat belajar. Berarti harus fokus ya. Jangan bertengkar di dalam kelas, jangan rusak fasilitas kelas. Nah, dari keyakinan yang kalian buat tadi peraturannya sudah paham bisa diubah menjadi bentuk keyakinan. Nah, saya tidak menyalahkan kalian membuat ini karena memang jarang sekali kita melakukan keyakinan kelas. Yang kita sering lakukan adalah peraturan. Ya. Nah, ingat kalau keyakinan kelas sudah kalian buat tadi apa aja ya? Ini nilai kebajikannya. Berjalan di dalam kelas berarti nggak boleh lari kan ya. Terus
adanya saling menghormati, menjaga kebersihan, bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan. Ada lagi nilai-nilai kebajikan apa? Saya kalau boleh nambahin apa ya? Nah, sekarang yang ibu mau tanya, ketika kalian melanggar keyakinan kelas ini, kira-kira ada konsekuensi yang kalian dapat? Ada. Nah, ini harus kalian sepakati. Ketika ada temannya yang melanggar salah satu keyakinan ini, kira-kira keyakinan atau konsekuensi apa yang harus diterima oleh temannya? Misalkan, Bu, kalau yang telat datang, biasanya konsekuensinya dari grup tiket ya. Misalkan ya, membuang sampah tidak pada tempatnya, berarti nanti pulang sekolah dia harus beres-beres sendiri. Iya, sendiri. Itu kalau disepakati oleh satu kelas. Jadi kalau pada keyakinan kelas, ketika ada temannya yang melanggar, kamu harus buat nih konsekuensinya apa. Konsekuensi ketika keyakinannya itu dilanggar, ya. Misalkan kalau yang membuang sampah di mana aja sembarangan, kira-kira konsekuensinya apa nih? Tiket sendirian gitu. Nah, boleh kayak gitu? Boleh jika disepakati oleh semua. Setuju nggak nih? Kalau ada temennya yang buang sampah sembarangan, maka konsekuensinya hari itu dia harus piket sendirian. Nah, itu harus disetujui oleh semuanya. Kalau ada yang tidak setuju, nggak boleh kamu masukkan ke dalam konsekuensi. Ya, jadi ini silakan kalian diskusikan saja nanti. Bu, kita udah nemu nih konsekuensinya apa. Ini mah contoh aja ya. Piket sendirian. Pulang sekolah. Disetujui tidak? Setuju nggak? Benar, satu kelas setuju? Sepakat konsekuensinya ini? Ada lagi nggak kira-kira? Menjaga fasilitas kelas. Kalau ada yang merusakin harus gimana? Apa? Ganti? Harus mengganti? Fasilitas itu berarti kayak meja, kursi, terus ini ya. Nah, kalau rusak berarti harus setuju? Setuju nggak? Berarti kesepakatan yang kedua harus mengganti fasilitas jika merusaknya ya. Seperti ini yang harus kalian buat ketika awal kita mau belajar ya. Nanti kalau misalkan ada tambahan-tambahannya boleh, tapi ini yang harus dibuat nanti oleh sekretaris atau peralatan tempel ya, tempel ya. Jadi ntar kalau ada teman kalian yang teriak-teriak, ayo ini keyakinan kelasnya dilanggar, apa lihat konsekuensinya di bawahnya apa. Tapi ingat, konsekuensi tidak boleh 1-2 orang yang bikin, tapi satu kelas harus menyepakati konsekuensinya. Jadi ketika ada temannya yang melanggar, teriak-teriak atau main bola, kamu tutup aja. Keyakinan kelas ini konsekuensinya ini, ayo piket kalian sendirian. Oke? Ingat ya, kalau peraturan kalian melanggar, hukumannya biasanya suka tiba-tiba kadang belum gurunya ya, atau udah diketahui. Tapi kalau keyakinan kelas, ketika kalian melanggarnya, konsekuensinya itu harus disepakati. Ya, kalau peraturan karena kita nggak sepakat juga udah aturan ya, hukumannya ini aja gitu kan ya. Tapi kalau keyakinan itu harus disepakati semuanya. Ada satu orang yang tidak setuju, maka tidak boleh konsekuensinya. Ya, nah itu yang membedakan antara keyakinan dengan peraturan. Bisa membedakannya? Lebih enak yang mana nih sekarang dari peraturan atau keyakinan? Ingat ya, tulis, dibikin kayak kamu bikin organigram, tempelin gitu. Jadi kalau teman kalian mau, apa tuh adik kamu mau paksa doang gitu kan suka gitu ya kalau dimarahin, bener nggak? Kamu tunjuk aja ini udah kesepakatan kita di awal pembelajaran, disepakati seluruhnya. Jadi kalau sudah kayak gitu, kamu nggak boleh marah lagi ketika ditanya, ya, karena kan sudah disepakati. Paham? Oke, karena kalian sudah paham, tinggal kalian terapkan dalam pembelajaran besok, ya. Ya besok kan, kalau ini besok ya. Dan hari ini mau langsung diterapkan, boleh, terserah kalian ya. Yang jelas ini adalah keyakinan kelas yang bisa kalian terapkan selama belajar
belajar di kelas ini. Oke ya? Oke, untuk keyakinan kelas dan peraturan